Halo, selamat datang di channel Pak Ion. Di balik senyum yang manis, terdapat jiwa yang optimis dan tubuh yang dinamis. Halo, salam sehat. Pada kali ini kita akan belajar IPA tentang bioteknologi. Kompetensi dasar yang akan kita capai yaitu memahami konsep bioteknologi dan perannya dalam kehidupan manusia, dan membuat salah satu produk bioteknologi konvensional yang ada di lingkungan sekitar. Berdasarkan kompetensi dasar ini, siswa diharapkan mampu menjelaskan prinsip dasar bioteknologi. Yang kedua, menjelaskan perbedaan prinsip dasar pengembangan bioteknologi konvensional dan modern. Dan yang ketiga, memberikan contoh penerapan bioteknologi dalam berbagai bidang. Serta, kalian mampu mempraktikkan pembuatan salah satu produk bioteknologi konvensional. Baik, mari kita pelajari satu persatu. Yang pertama, perkembangan bioteknologi. Bioteknologi itu berasal dari kata bio dan teknologi, di mana bio adalah makhluk hidup dan teknologi adalah upaya atau alat yang mempermudah kerja manusia. Bioteknologi adalah penggunaan organisme atau bagian dari organisme untuk membuat suatu produk atau jasa sehingga dapat mensejahterakan manusia. Bioteknologi mulai berkembang pesat sejak tahun 1857, tepatnya setelah Louis Pasteur menemukan hasil fermentasi yang dilakukan oleh mikroorganisme. Bioteknologi yang memanfaatkan secara langsung mikroorganisme, misalnya bakteri, jamur, atau enzim yang dihasilkan mikroorganisme, dalam menghasilkan produk atau jasa disebut bioteknologi konvensional. Contohnya, tempe, tahu, tape, roti, keju, dan yogurt. Ini adalah beberapa contoh makanan yang merupakan produk bioteknologi konvensional. Yang kedua, seiring perkembangannya, bioteknologi melibatkan prinsip biokimia, biomolekuler, dan rekayasa genetika. Dan ini disebut dengan bioteknologi modern. Contoh, organisme transgenik atau organisme yang menggunakan gen dari organisme lain di dalam tubuhnya. Baik, yang kedua, penerapan bioteknologi. Dalam penerapan bioteknologi yang pertama, kita akan bahas tentang bioteknologi pangan atau makanan. 1. Tape. Tape diolah dengan menggunakan bakteri Camir Saccharomyces cerevisiae, kemudian jamur Aspergillus, dan bakteri Actobacter aceti. Nah, ini contoh tape dan kalian pastinya sudah sangat mengenal tape karena sering kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Di dalam pembuatan tape terjadi reaksi kimia. Bahan ubi itu mengandung amilum, kemudian direbus, dia juga mengandung air. Kemudian jamur Aspergillus sp akan mengubahnya menjadi senyawa glukosa. Selanjutnya, Saccharomyces cerevisiae akan mengubah glukosa menjadi alkohol dan karbon dioksida. Itu makanya ketika kita mengkonsumsi tape atau membuat tape terdapat gas karbon dioksida. Kemudian, oleh bakteri Actobacter aceti akan mengubah alkohol dan karbon dioksida menjadi asam cuka, CH3COH tambah air. Bagaimana membuat tapai? Yang pertama, kupas dan bersihkan singkong. Kedua, rebus singkong hingga matang. Yang ketiga, biarkan singkong hingga dingin. Keempat, taburkan ragi sampai merata. Nah, di dalam ragi inilah terdapat mikroorganisme tadi yang berperan dalam pembuatan tapai. Yang kelima, bungkus dengan rapat dan diamkan 3 hari. Selanjutnya, yang kedua ada produk makanan yogurt. Nah, kurang lebih seperti ini mungkin kalian juga sudah mengenalnya. Yogurt merupakan makanan yang dihasilkan dari proses fermentasi susu dengan bantuan bakteri. Jadi bahan dasarnya adalah susu, kemudian dibantu oleh bakteri. Bakterinya antara lain Lactobacillus casei, Streptococcus thermophilus, Lactobacillus bulgaricus, dan Bifidobacteria. Bahan yang penting dalam komponen susu dan paling berperan dalam pembuatan yogurt adalah laktosa, protein, lemak, dan kasein. Nah, bagaimana cara membuat yogurt? Perhatikan, yang pertama, siapkan susu, boleh ditambahkan gula, kemudian didihkan hingga 90 derajat Celcius. Setelah mendidih, dinginkan hingga suhu 45 derajat Celcius.
Kemudian tambahkan bakteri-bakteri tadi, asam laktat, kemudian bungkus dengan rapat dan biarkan 24 jam. Selanjutnya, yang ketiga adalah keju. Hampir sama dengan yogurt, keju juga berbahan dasar susu. Nah, selama pembuatannya, susu dibuat dalam kondisi asam dan ditambahkan rennet. Rennet ini adalah kompleks enzim yang dihasilkan dalam perut hewan memamah biak. Penyusun utamanya adalah enzim renin. Selain menggunakan rennet, untuk mengumpulkan protein kasein dapat menggunakan enzim protase. Nah, enzim protase itu dapat ditemukan atau dihasilkan dari tumbuhan keper, Utrica, Cinera, dan Malva, atau juga dari jamur, Rhizomucor miehei. Yang keempat, tentu kalian sudah sangat familiar dengan makanan ini, yaitu tempe. Tempe itu dibuat dengan menggunakan teknik fermentasi dengan menumbuhkan jamur Rhizopus oryzae dan Rhizopus oligosporus pada biji kedelai. Pada proses pertumbuhannya, jamur akan menghasilkan benang-benang yang disebut hifa, mengakibatkan biji-bijian kedelai saling terikat dan membentuk struktur yang kompak. Selain itu, tempe juga sangat mudah untuk dicerna oleh pencernaan kita. Kandungan gizi tempe itu lebih rendah dibandingkan kedelai. Tapi tempe lebih baik dikonsumsi karena pada pertumbuhan jamur akan menghasilkan enzim protase yang mengubah protein kedelai menjadi asam amino yang mudah dicerna. Selanjutnya, yang kelima adalah kecap. Kecap merupakan hasil hidrolisis fermentasi dengan menggunakan jamur Aspergillus oryzae, dan Aspergillus benti. Ini contoh kecap, bahkan sering kita konsumsi bersamaan dengan tempe. Bahan dasarnya juga sama, yaitu kacang kedelai. Bagaimana membuat kecap? Yang pertama, bersihkan kedelai dan rebus hingga matang. Yang kedua, setelah matang, taburi dengan jamur. Jamurnya tadi seperti yang telah disampaikan sebelumnya. Tambahkan air garam secukupnya. Keempat, terbentuk cairan kental berwarna hitam. Saring cairan kental yang terbentuk. Mudah bukan cara membuat kecap? Mungkin kalian dapat membuatnya di rumah kalian masing-masing. Yang keenam, roti. Nah, roti juga merupakan hasil bioteknologi, tepatnya bioteknologi pangan. Bahan utamanya terbuat dari tepung dan air, kemudian difermentasi dengan Saccharomyces cerevisiae. Nah, roti pada prosesnya akan menghasilkan gas karbon dioksida dan sedikit alkohol. Gas karbon dioksida mengakibatkan roti mengembang dan alkohol memberikan aroma khas. Yang keenam, ada minuman beralkohol. Tapi jangan dicoba ya. Minuman alkohol itu bahannya adalah biji serelia atau bir, atau anggur untuk wine, yang difermentasikan dengan bantuan Saccharomyces. Semakin lama proses fermentasi memengaruhi jumlah alkohol yang dihasilkan. Selanjutnya, kita akan belajar tentang bioteknologi pertanian. Sebelumnya tadi kita belajar tentang bioteknologi pangan, dan ini kita belajar tentang bioteknologi pertanian. Baik. Dalam penerapan bioteknologi pertanian, ada beberapa manfaat yang diharapkan. Yang pertama, itu mampu mengatasi keterbatasan lahan. Seperti yang kalian ketahui, lahan-lahan pertanian mulai terbatas digerus oleh pembangunan gedung. Yang kedua, meningkatkan produksi tanaman budidaya. Yang ketiga, tahan terhadap herbisida dan insektisida atau serangan-serangan hama. Yang keempat, mengurangi pemakaian bahan kimia berbahaya. Ini adalah manfaat yang diharapkan dari penerapan bioteknologi di bidang pertanian. Lalu bagaimana contoh-contohnya? Bioteknologi modern pertanian dilakukan dengan menerapkan teknik rekayasa genetika, yaitu dengan melakukan manipulasi susunan gen suatu organisme sehingga dapat dihasilkan organisme yang memiliki sifat baru. Nah, ini sering disebut dengan tanaman transgenik. Perhatikan gambar berikut. Ini adalah sebuah semangka, di mana yang kita ketahui semangka berwarna merah atau berwarna kuning. Tapi oleh rekayasa genetika, semangka ini dihasilkan atau dapat kita lihat menjadi berwarna biru. Penggunaan bakteri Agrobacterium tumefaciens dalam teknologi pertanian atau rekayasa genetika, setelah bergabung akan menghasilkan rekombinasi dimasukkan lagi ke dalam sel yang akan ditanam. Jadi pertama direkayasa dulu, kemudian nanti DNA rekombinasinya akan kembali ditempelkan ke dalam tanaman. Selanjutnya, bidang yang lain adalah peternakan. Hampir sama dengan bioteknologi pertanian, bioteknologi peternakan menghasilkan hewan transgenik melalui teknik rekayasa genetika. Misalnya,
ada perkembangan sapi transgenik yang tahan terhadap beberapa penyakit, seperti penyakit pembengkakan pada kelenjar susu yang disebabkan oleh infeksi bakteri Staphylococcus aureus, dengan cara memasukkan gen pengode enzim yang diambil dari bakteri tersebut, yaitu bakteri Staphylococcus simulans. Salah satu yang paling sering dari rekayasa genetika adalah dalam bioteknologi peternakan, yaitu cloning. Nah, ini adalah contoh hewan transgenik dan juga contoh proses cloning domba. Selanjutnya, kita akan belajar tentang bioteknologi kesehatan. Bioteknologi banyak diaplikasikan dalam bidang kesehatan. Contohnya, pembuatan antibiotik, insulin sintesis, dan vaksin. Yang pertama, antibiotik itu merupakan senyawa yang dapat menghambat pertumbuhan mikroorganisme lain, khususnya bakteri. Misalnya, ketika kamu tertusuk paku yang berkarat, biasanya kita akan disuntik antibiotik untuk mencegah peradangan. Nah, beberapa organisme yang digunakan dan antibiotik yang dihasilkan. Yang kedua, ada insulin sintesis atau kumulin. Ini merupakan insulin buatan untuk penderita diabetes mellitus. Jadi penderita diabetes mellitus itu tidak dapat lagi menghasilkan insulinnya sendiri, sehingga perlu ditambahkan insulin sintesis. Buatannya itu menggunakan atau membutuhkan bakteri E. coli, seperti pada skema berikut ini. Selanjutnya, vaksin. Mungkin pada saat ini, terutama di tengah pandemi seperti ini, kalian pernah mendengar kata vaksin. Walau dulu sebelumnya vaksin itu juga sudah dilakukan kepada kalian, atau mungkin di antara kalian sudah ada yang pernah imunisasi. Nah, imunisasi juga merupakan salah satu contoh vaksin. Jadi vaksin dapat berupa bakteri dan virus yang telah dilemahkan atau merupakan bagian kecil dari tubuh bakteri atau virus. Nah, perhatikan skema berikut. Ketika vaksin disuntikkan ke dalam tubuh kita, maka sel darah putih akan menangkapnya. Selanjutnya, sel darah putih akan membelah menjadi dua. Yang pertama sel memori dan yang kedua menjadi sel plasma. Jadi sel plasma itu adalah molekul antibodi yang dilepaskan. Jadi ketika kita diserang, maka sel plasma akan melepaskan molekul antibodi sehingga kita memiliki kekebalan tubuh. Nah, sementara sel memori itu tetap tinggal untuk membentuk molekul antibodi lagi selanjutnya. Jadi, vaksin itu merupakan cara yang aman untuk mencegah kita terkena infeksi virus atau bakteri, terlebih pada wabah sekarang. Jadi kalau sudah ada kesempatan untuk divaksin, jangan ragu-ragu. Selanjutnya ada bioteknologi lingkungan. Nah, pemanfaatan bakteri untuk mendegradasi atau menguraikan polutan yang mencemari lingkungan disebut dengan bioremediasi. Kemudian ada teknik untuk penanggulangan pencemaran lingkungan dengan menggunakan tanaman tertentu, contohnya eceng gondok dan bunga matahari, atau disebut dengan fitoremediasi. Nah, perhatikan gambar berikut. Ini pada gambar A itu sebelum bioremediasi dan foto B setelah bioremediasi. Terakhir, kita belajar tentang penerapan bioteknologi pada forensik. Forensik itu merupakan aplikasi teknik dan metode ilmiah yang digunakan untuk menginvestigasi suatu kejahatan atau tindak kriminal. Dahulu, untuk mengetahui suatu kejadian, biasanya kepolisian akan menggunakan forensiknya dengan menggunakan sidik jari. Oleh kemajuan teknologi sekarang, oleh bioteknologi, untuk mengungkap kejahatan, sekarang pihak kepolisian menggunakan profil pita DNA. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat.